Rahayu, Rahayu, Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tetap tertuju kepada Tuhan Yang Maha Esa, dimana pada sampai saat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Dan terima kasih juga pada saudara-saudara semuanya yang dengan sabar, setia mengikuti cerita-cerita saya, melanjutkan cerita yang kemarin loh ya. Kalau kemarin kan kenalilah jati diri. Nah, setelah kita mengenal jati diri, itu baru kita tahu siapa sejatinya kita ini yang sebenarnya. Dan ternyata kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini tidak punya apa-apa. Yang mana kesana kemari setiap langkah, setiap pandangan mata, setiap ucapan, setiap pendengaran telinga, itu terkendali dan dikendalikan oleh hidup itu sendiri. Makanya yang kita punya ini hanya satu, yaitu hidup itu sendiri. Selalu bersyukur kepada hidup ya. Terima kasih kepada hidup yang selalu setia menemani kita kemanapun kita berjalan dan dimanapun kita berada. Kalau kita bercerita mengenai jati diri dan kemudian kita mengenali diri kita yang sejati, apa yang bisa kita banggakan? Kesaktian kita, harta benda kita, nama baik kita atau jabatan kita, apa yang bisa kita banggakan? Untuk itu, kalau sudah menjadi pelita, jangan menjadi matahari. Paham? Kalau pelita masih menerangi pribadi sendiri, masih menerangi lingkup sekitar kita. Tapi kalau sudah menjadi matahari, bisa menerangi jagat. Lalu, apakah ada permintaan timbal balik dari matahari itu? Hei manusia, kamu saya terangi, sekarang kamu harus memberi saya ini dan itu. Apakah begitu? Jadilah bulan yang selalu memberi penerangan di malam hari, ya kan? Biar nggak tersesat dalam kegelapan. Apakah bulan juga begitu? Menuntut manusia, hei manusia, kamu itu saya terangi biar kamu nggak tersesat. Balas aku dengan ini dan itu. Apakah seperti itu juga? Nah, kalau kita masih tetap apa yang kita berikan itu hak kita, apa yang kita persembahkan buat sesama itu milik kita, ya suatu saat kita akan terjebak dalam kekecewaan, terjebak dalam sakit hatian. Karena apa? Kita sudah merasa memberi, kita sudah merasa membantu, ya, kemudian nggak ada balasannya. Tetapi nggak bisa merasakan, ada balasannya tapi nggak bisa merasakan balasannya, karena yang diharapkan pembalasan yang besar. Nanti kalau saya melakukan ini, misalkan ibadah 5 waktu akan mendapatkan pahala seperti itu. Saya kalau melakukan zakat akan mendapatkan pahala. Saya kalau menolong orang akan mendapatkan amal, pahala. Itu kan masih pengharapan bagi manusia.
Masa kalah sama tumbuh-tumbuhan? Masa kalah sama ini pohon mangga misalnya? Pohon mangga memberi persembahan kepada manusia dalam bentuk buah. Rasanya asam, ada yang manis. Tetapi dengan ikhlasnya mangga itu memberi kepada manusia, tidak tahu buahnya sendiri. Mangga itu tidak tahu rasanya buahnya sendiri karena buahnya sudah dinikmati oleh manusia. Nah terus kita memberi, ya kan? Masih mengharapkan, masih belum ketemu jati diri kita. Berarti kita masih punya apa-apa dan kita ini masih siapa-siapa. Padahal jati diri kita ini bukan siapa-siapa dan kita ini tidak punya apa-apa. Itu jati diri kita. Tapi kalau masih berharap, jadilah seperti angin yang selalu memberi kesejukan, ya kan? Tetapi angin itu sendiri nggak merasa sejuk karena kesejukan angin sudah diberikan kepada manusia, alam semesta, ya kan? Yang katanya ini adalah milik Tuhan, tapi diakui oleh manusia dan Tuhan itu sendiri tidak mengakui bahwa alam semesta ini miliknya. Itulah keikhlasan. Keikhlasan itu bukan dari ucapan, keikhlasan itu bukan dari perbuatan, keikhlasan itu rasa, tidak perlu diucapkan, ya. Seperti halnya ketika ibu kita melahirkan misalnya, kemudian kita lahir, cabang bayi lahir, ikhlas kan, sudah nggak ada permintaan apa-apa, ya. Manakala anggap kita buang air kecil atau buang air besar, lega kan kita, ikhlas kan, ya. Sudah nggak ada pengharapan apa-apa, sudah nggak minta apa-apa. Tetapi manakala ketika kita membuang air kecil ataupun air besar, masih kita tengok, ya kan, bentuknya seperti apa. Loh, air kencing saya kok warnanya kayak gini. Sudah, itu bukan urusan kita. Itu berarti kita masih siapa-siapa dan punya apa-apa, belum menemukan jati diri yang sebenarnya. Gitu. Jati diri manusia yang sebenarnya itu, manusia itu bukan siapa-siapa dan tidak punya apa-apa, kosong, nol, artinya itu kosong, hanya sebagai wadah. Ya itu tadi, seandainya nggak ada hidup, ya jadi bangkai. Tetapi kalau sebagai manusia tidak mengerti jati dirinya, ya jadi bangkai hidup. Itu. Ya kan? Seperti halnya air yang selalu membasahi alam semesta, membasahi manusia. Tapi air itu sendiri tidak merasa basah, tidak merasakan basah air itu sendiri. Bisa kita berbuat seperti itu. Kita memberi sesuatu atau menolong orang lain, tetapi kita tidak mengakui, itu bukan saya kok yang nolong. Bukan saya mampu. Terus siapa kalau bukan kamu? Nggak tahu, pokoknya bukan saya. Ya kembali apa ke Tuhan, hanya Tuhan yang tahu. Misalnya maksudnya apa? Ya Tuhan yang menolong, Tuhan yang menolong. Nah, kita sebagai perantara, kalau kita paham sebagai perantara, ya sudah, ikhlaskan saja. Ikhlas itu bukan kata-kata, ikhlas itu bukan perbuatan, ikhlas itu rasa. Ya sudah, dirasakan saja. Oh ya, terima kasih Tuhan, Tuhan masih memanfaatkan saya, Tuhan masih menggunakan jasad saya untuk berbagi, untuk membantu, untuk perbuatan-perbuatan yang lain. Itulah keikhlasan. Setelah kita menemukan jati diri bahwa kita ini bukan siapa-siapa dan tidak punya apa-apa, kita mati pun tidak tahu kapan, ya kan? Kita jangan mengakui bahwa itu saya, itu aku.
Ketika itu kita mengakui bahwa harta yang kita miliki itu milik kita. Ketika kita tinggalkan ke alam baka, jadi rebutan. Ya untuk belajar seperti itu, semuanya butuh proses. Semuanya butuh proses. Harus ditempuh habis-habisan. Omongan kanan kiri, udah nggak ada urusan. Yang penting jalan terus. Apa yang kita cari sampai betul-betul mendapatkan. Ketika kita cari kesempurnaan, nanti akan ketemu kesempurnaan. Ketika kita mencari jati diri, loh, ternyata, ya, ternyata kita ini bukan siapa-siapa dan tidak punya apa-apa. Itu jati diri manusia. Lepas, nggak mungkin kita merasa rugi, itu nggak mungkin. Kalau kita sudah merasa bahwa kita ini sebagai kepanjangan tangan Tuhan untuk membantu sesama, nggak ada ruginya loh, nggak ada ruginya. Rasanya itu enak, nyaman. Nah, masalah ikhlas tidak ikhlas itu saya bilang tadi, rasa itu, rasa ketika diucapkan ya jadi masalah. Satu contoh, saya ditipu orang. Saya punya barang, dengan katanya barang itu mahal harganya. Kemudian dia sanggup memberikan pembeli, ya, dengan harga sekian misalkan. Saya pasrah, ya sudah mas, kalau ada harga sekian lempar aja, kan gitu. Ketika barang itu dibawa dijual, harga tidak sesuai kesepakatan, misalkan harganya 200 juta misalnya, sudah dibeli sama pembeli 200 juta. Nah, yang saya titipi barang bilangnya sama saya harganya cuma 100 juta, diberikan uang 100 juta. Saya masih memberi dia uang 25 juta lagi untuk komisi. Kan menipu. Setelah tersebar berita-berita, akhirnya tersebar beritanya seperti itu. Terus uang sudah nggak ada, saya maksudnya itu sudah nggak sesuai kesepakatan. Terus saya disuruh ikhlas. Seandainya saya ikhlas, uang itu akan kembali. Misalnya nggak ikhlas, uang itu akan kembali. Ya bukan seperti itu. Justru terima kasih, ya tunjukkan seperti itu. Buat pembelajaran, buat bahan. Itu. Itulah bentuk-bentuk keikhlasan. Semua itu rasa, ya kan? Semua itu dari rasa. Gitu. Ikhlas juga rasa, sabar juga rasa, menerima juga rasa. Kalau digelar di luar, banyak versi. Tuh. Jika saya memberi orang misalnya, saya memberi orang sesuatu, barang atau makanan, kemudian habis makan orang itu sakit, oh berarti yang memberi tidak ikhlas. Loh, ini versi di luar. Gitu. Tapi kalau versi di dalam, orang itu saya ajak makan, saya beri makan, kemudian orang itu berbuat sakit, bukan masalah ikhlas, nggak ikhlas. Mungkin orang itu alergi dengan makanan, pantangan dengan makanan yang saya berikan, ya, kan seperti itu. Mungkin juga sebelumnya perutnya sudah sakit, seperti itu. Jadi bukan masalah ikhlas, saya itu udah ikhlas itu, makanan diberikan yang makan sakit, ya, seperti itu. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan saudara-saudara semuanya tetap sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Selalu dalam lindungan Tuhan. Apapun yang terjadi di dunia ini tidak lepas dari kuasanya Tuhan. Seperti itu. Cukup sekian dulu apa yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.